Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. All praises to Allah that already given us a good situation and conditions together in this auditorium, University of Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat and salam we deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that become our example to be a better future people in this world as Islam that He already given to us. First of all, the Honorable Director of University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Professor Dr. Agusani MAP, the Honorable the Dean of Faculty of Islamic Studies, Associate Professor Dr. Muhammad Qorib MA, and all Vice Dean that attend in this auditorium. And also the Honorable Vice Head of Mahat Abu Ubaidah, Dr. Badrul Ilmi LCMA, and all the Head of Study Programs, PAI, MBS, PBS, PIAUD, and Mufalak, and also all of my brothers and sisters that I cannot mention one by one, and I'm really happy to all of you guys that already attend in this auditorium. I'm going to deliver this speech into three parts. First of all, my thankful desire to all the university, even to my faculty. And second, how's my journey going on during my study era in University of Muhammadiyah Sumatera Utara. And also, last of all, I would like to give the message to every single student that graduates from UMSU. What's the message that actually we really want to bring after we go out from this university? Sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap Indonesia dan janji terhadap Sumpah Pemuda, maka saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia dan diharapkan teman-teman semua akan jauh lebih mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran dari pimpinan fakultas karena telah menjadi perpanjangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sang pencerah di tanah Sumatera ini. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan muda atau dikenal dengan Muhammad Darwis berdarah-darah untuk mempertahankan cahaya pendidikan, yaitu cahaya Islam. Bahkan hanya sekedar membuat bangku dan meja untuk pendidikan, beliau dituduh sebagai ulama kafir. Padahal saat ini kita bukan lagi menggunakan bangku dan meja, bahkan kita menggunakan laptop, PowerPoint, proyektor dan lain sebagainya. Itu bentuk dari pencerahan yang diberikan beliau pada masa tersebut. Tapi di era modern tersebut, sebagai gerakan berkemajuan, kita butuh pencerahan-pencerahan lainnya ataupun nur lainnya sebagai penerangan kita untuk menempuh jalan pendidikan kita. Inilah menjadi fundamental kenapa akhirnya ucapan terima kasih saya sangat besar terhadap Bapak Rektor dan seluruh pimpinan fakultas menjadi fasilitator gerakan pencerahan tersebut. Mungkin tanpa adanya universitas ini, mungkin saya masih meraba-raba kemana masa depan saya, kemana saya harus pergi, dan lain sebagainya. Namun lebih jauh daripada itu, bukan sekedar hanya sang pencerah, tapi juga perjuangan untuk menjadikan kampus ini menjadi kampus kebanggaan kita, penuh dengan perjuangan yang bukan dibangun setahun 2 tahun. Ada proses di sana, ada perkembangan di sana. Itulah dinamakan berkemajuan itu sendiri. Maka ini berkaitan dengan perjalanan saya, apa bentuk pencerahan yang diberikan kepada saya melalui universitas ini. Sedikit saya cerita, ketika saya datang ke universitas ini, saya bukan mahasiswa yang memang diajak ataupun diperintahkan orang tua saya. Saya hadir ke UMSU atas kemauan diri sendiri. Saya tamat 2019, tamat SMA, tapi saya memutuskan untuk 1 tahun pergi ke Surabaya belajar bahasa Inggris. Setelah itu saya kembali di tahun 2020 tanpa adanya
promosi dari UMSU, saya mendaftarkan di awal-awal ke universitas ini. Saya yakin dimanapun saya berada, saya akan berkembang karena memang kemauan dari diri saya sendiri. Tapi ternyata diri saya sendiri tidak cukup untuk mengembangkan diri saya, karena saya juga butuh arah. Saya masih berada pada kegelapan itu sendiri. Namun UMSU berbeda, menyediakan banyak hal yang bisa dikembangkan untuk diri saya sendiri. Saya awali karir saya di dunia universitas melalui mengikuti kegiatan debat, lalu saya mengikuti kegiatan organisasi. Saya bayar uang kuliah dengan sambilan mengajar. Saya kadang mengajar ngaji anak-anak di masjid. Saya juga kadang mengajar bahasa Inggris private door to door ke rumah-rumah. Di tahun pertama cukup sulit bagi saya untuk kuliah, untuk harus berprestasi, untuk juga harus membayar uang kuliah. Dan saya juga merasa malu untuk minta uang kuliah dengan orang tua. Akhirnya untuk mengingatkan itu sendiri, saya semaksimal mungkin untuk berhutang sana sini, dan saya yakin saya akan bisa bayar. Tahun pertama saya menyelesaikan 1 semester, 2 semester, dan saya rasa ini cukup worth it bagi saya dapat kuliah di kampus yang seperti ini. Tapi di tahun yang kedua, bagaimana saya akan mempermudah jalan saya. Setidaknya saya tidak terpikir soal ekonomi lagi. Saya mau fokus untuk belajar, saya mau fokus untuk pengembangan diri saya. Di semester ketiga, saya mengabdikan diri saya, mengikuti jejak para dekan saya untuk tinggal di masjid, mengabdi di masjid. Sampai detik ini saya masih tinggal di masjid. Saya bersih-bersih masjid, saya sholat 5 waktu di masjid, saya kadang azan dan melakukan kegiatan-kegiatan masjid, bahkan mengajar anak-anak di masjid tersebut. Di semester 3 tersebut, saya cukup merasakan adanya keberuntungan karena tahun tersebut saya mendapatkan juara 1 lomba debat tingkat nasional. Tapi apa? Terima kasih, boleh silakan bertanya. Pada momen tersebut, saya rasa itu bukan puncak tertinggi saya. Karena pada akhirnya UMSU mengajarkan saya, ini bukan akhir dari segalanya. Kamu menang lomba tingkat nasional, tapi ini awal dari segalanya. Apa yang dilakukan UMSU? UMSU memberikan potongan beasiswa 50% untuk uang kuliah pada saya pada saat itu. Dan ini sangat meringankan saya pada saat itu untuk setidaknya hanya membayar 50% dari potongan beasiswa tersebut. Tapi hanya tahun tersebut. Kenapa ini juga bagi saya ada suatu hal yang sangat luar biasa. Mungkin kalau beasiswa itu akan dipertahankan sampai saya tamat, saya akan berhenti di titik itu dan saya akan stuck. Saya tidak akan berkembang pada saat itu. Tapi UMSU hanya memberikan di tahun tersebut. Lalu apa? UMSU mengatakan kalau tahun depan mau tetap dapat benefit yang sama, harus berprestasi lagi. Di tahun ketiga saya, di semester 5 dan 6, saya termotivasi oleh UMSU untuk dapat potongan beasiswa 50% itu saja. Adalah suatu kebanggaan bagi saya. Dan saya berusaha untuk mendapatkan prestasi di tahun tersebut. Di tahun inilah, di tahun 2023, saya bergelimpangan prestasi yang pada akhirnya ini lahir dari motivasi UMSU tersebut. Singkat cerita, karena adanya semi pengkaderan secara tidak langsung yang diberikan universitas melalui Bapak Rektor, saya menyimpulkan bahwasanya di setiap tahun itu saya mendapatkan potongan beasiswa dan tak lupa juga apresiasi di setiap kemenangan lomba tersebut. Di tahun 2021 saya memenangkan lomba debat di Universitas Muhammadiyah Malang. Di tahun 2023 saya lebih dari sekitar 5 pencapaian kompetisi debat nasional bahkan internasional di tahun tersebut. Dan juga di tahun tersebut saya dipercayakan untuk menjadi delegasi pertukaran pelajar ke Korea Selatan di kota Gwangju pada saat itu. Dan di tahun 2024 saya tetap konsisten untuk mendapatkan prestasi dengan prestasi yang akhir-akhir ini memenangkan lomba debat Quranik yang dilaksanakan oleh Universitas Syekh Kuala dengan kasta internasional, sehingga setiap tahunnya sejatinya saya mendapatkan prestasi.
Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya bahwasanya apa yang disediakan oleh universitas benar-benar saya manfaatkan sebaik mungkin. Artinya ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin kita tidak sama, tidak semua teman-teman memiliki perjalanan yang sama dengan saya. Tapi ada poin penting yang memang benar-benar kita miliki sama, yaitu adanya wadah pendidikan ini yang membuat kita bisa berjalan, tahu kemana kita akan berjalan. Oleh karena itulah saya katakan ini adalah gerakan pencerahan. Kalau bukan karena ada universitas, saya tidak memiliki senter prestasi tersebut. Saya tidak memiliki penerangan jalan untuk meraih prestasi-prestasi tersebut. Bayangkan kalau saya tamat SMA langsung bekerja, ya saya hanya akan bekerja dan akan mendapatkan gaji. Tapi karir prestasi saya, pengembangan diri saya, berkenalan dengan banyak orang, ini hadir melalui universitas ini yang memberikan saya satu cahaya, satu senter untuk menerangi jalan saya berjalan sendiri. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pada bagian yang terakhir saya ingin menitipkan pesan kepada kita semua. Saya teringat bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, jangan jadikan ini pertemuan bahwasanya kita sudah selesai belajar, kita sudah selesai tamat, tapi justru tamatnya kita, selesainya kita ketika nafas kita sudah nggak bisa dihembuskan lagi. Disitulah kita tamat menuntut ilmu. Karena apa? Dalam Tridharma Universitas kita memiliki 3 poin penting. Pendidikan, ya kita sudah belajar. Penelitian, skripsi dan jurnal teman-teman itu adalah bentuk dari penelitian. Tapi pengabdian, itu yang harus kita selesaikan setelah kita tamat dari sini. Teman-teman sangat beruntung bisa berkuliah di sini. Teman-teman sangat beruntung bisa menyelesaikan 4 tahun di sini. Bayangkan ketika teman-teman kembali ke kampung halaman, ada banyak saudara-saudara, teman-teman yang bahkan untuk pergi ke kota saja mereka sulit. Apalagi untuk menuntut ilmu di kota, di universitas yang megah ini. Maka pesan saya, kembalilah ke kampung halaman. Jika ingin kembali ke kota, titipkan motivasi di kampung tersebut bahwasanya mereka harus mengejar pendidikan. Mereka harus mengambil the long life education, pendidikan jangka panjang. Investasi terbesar itu adalah dari pendidikan. Gak apa-apa kita rugi di awal, rugi ekonomi dan lain sebagainya, tapi pendidikan inilah yang akan membimbing kita, yang akan memberikan cahaya lebih besar setelah kita tamat dari sini. Sejauh mata memandang kalian akan pergi, ketika yang kalian bawa adalah cahaya dari universitas ini, dilepas kemanapun kalian, dilepas kemanapun kita akan pergi, kita akan tetap bisa mencari jalan sendiri. Karena mungkin Bapak Rektor dan Pak Dekan yang akan bisa membimbing kita sampai kita mati. Tapi mereka menitipkan cahaya, ada pendidikan yang kami titipkan. Setelah tamat dari sini, bawalah nama baik Fakultas Agama Islam, bawalah nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buktikan kalau kalian adalah perpanjangan dari sang pencerah di masa depan. Yang diharapkan kita yang akan membentuk peradaban yang terbaik di dunia ini, yang datangnya dari Islam, terkhusus dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, kepada pimpinan fakultas, Bapak Dekan yang setiap lomba, Mas Khorid, Kak Zaid dan Pak Munawir senantiasa memberikan pesan semangat ketika berlomba, senantiasa menanyakan kabar ketika kami berlomba, yang pendampingannya bukan hanya ketika menang, ketika kalah, ketika berangkat, ketika berjuang, pendampingan itu terus ada, sehingga kami terus merasa feel safe, merasa aman dan nyaman di setiap berjuang. Dan juga saya tidak lupa, saya juga mendapatkan banyak ilmu dari organisasi saya, dari UKM Debat dan khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sini saya ditempa untuk menjadi pemimpin, dan di sini saya ditempa untuk berjiwa dan bermental yang kuat melalui pengkaderan Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Cukup sekian, mungkin segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.